Saya sebagai ustadz, guru hadis, saya guru hadis, saya guru tafsir Quran. Sudah ramai di media sosial pemberitaan bahwa Saifuddin Ibrahim akan dipulangkan oleh Interpol ke Indonesia. Dan apa yang dia perbuat? Sekarang dia mengaku sebagai ustadz, guru tafsir, guru hadis. Apakah memang dia ketakutan ya ikhwah untuk pulang ke Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatillah, sahabat Sikaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwatillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kita akan kabarkan kembali Saifuddin Ibrahim yang sudah ketakutan nampaknya. Dia diburu oleh Interpol. Dan orang ini sekarang mengaku sebagai ustadz, guru tafsir dan guru hadis. Ini sangat luar biasa, bikin kita geli dan bikin kita ketawa. Dan sudah ramai di media sosial bahwa Saifuddin Ibrahim akan dipulangkan oleh Interpol. Dikutip dari Detik News, Polri koordinasi Interpol untuk pulangkan pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan dikutip juga dari sindonews.com, Dedi memastikan Mabes Polri juga telah berkoordinasi dengan Interpol untuk memulangkan tersangka itu agar dapat segera menjalani proses hukum di Indonesia. Sudah saya tanyakan dan ini masih berproses untuk memulangkan tersangka. Nanti dari Interpol sudah koordinasi, masih menunggu dulu, kata Dedi, Rabu tanggal 4 Januari 2023. Nampaknya polisi di Indonesia itu sangat kasihan kepada Saifuddin Ibrahim. Daripada di Amerika susah makan, lalu kemudian buka-buka donasi dan lain sebagainya. Bahkan terakhir dikabarkan bahwa orang ini jadi pemulung ya ikhwah. Maka dari itu memang inisiatif Polri ini sangat luar biasa. Daripada susah makan, daripada susah untuk mencari pekerjaan di Amerika, lebih baik pulang. Walaupun misalkan di penjara, ya pasti akan dikasih makan dengan gratis, begitu kira-kira ya ikhwah. Nah baik, orang ini sekarang 3 hari yang lalu sama dengan pemberitaan bahwa orang ini sekarang diburu Interpol. Dia mengaku ustadz, dia mengaku sebagai guru tafsir, dan dia mengaku sebagai guru hadis ya. Ini sangat luar biasa. Baik, kita akan lihat videonya. Silakan kita simak bersama. Saya sebagai ustadz, guru hadis, saya guru hadis, saya guru tafsir Quran. Baik, itulah video Saifuddin Ibrahim 3 hari yang lalu bersamaan dengan diburunya oleh Interpol. Dan seperti biasa, memang ketika Saifuddin Ibrahim ini membuat video suka dimix. Di sana ada pemberitaan tentang politik, lalu kemudian dia membicarakan tentang keluarganya dan lain sebagainya ya. Jadi tidak konsisten, maka dari itu kami potong itu agar menjadi diketahui oleh kita semua bahwa memang Saifuddin Ibrahim ini mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai guru tafsir, dan mengaku sebagai guru hadis. Ini bikin kita ketawa karena begini ya ikhwah. Kalau misalkan orang ini sebagai guru hadis atau guru tafsir, berarti sedikit banyaknya dia mengetahui tentang tafsir Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, ketika orang ini menafsirkan Al-Quran, ini justru kelihatan, mohon maaf, kelihatan sekali bodohnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas ya ikhwah, banyak ayat yang kemudian dia tafsirkan dengan nafsunya. Banyak ayat yang dia kemudian tafsirkan tidak sesuai dengan konteksnya ya ikhwah. Banyak juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia pelintir makna-maknanya. Ini sangat luar biasa kekacauan yang ditimbulkan oleh Saifuddin Ibrahim, sehingga layak dan pantas orang ini mendapatkan predikat yaitu penista dan pemfitnah Islam ya ikhwah. Ini sangat jelas ya ikhwah. Dan minal maklum, sebagaimana kita ketahui, kalau misalkan ada seseorang yang mahir dalam ilmu agama, baik itu Al-Qur'annya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan tafsirnya ya ikhwah, maka rasa-rasanya dia tidak akan murtad ya ikhwah. Dia tidak akan murtad. Karena yakin ya ikhwah, ketika seorang mengkaji tafsir Al-Qur'an, maka dia akan semakin terbuka pikirannya, akan semakin luas pemikirannya ya ikhwah. Seseorang yang mengetahui tafsir Al-Qur'an itu banyak coraknya. Tafsir Al-Qur'an itu banyak ragamnya. Ada tafsir Al-Qur'an bin Ma'asur,
Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita tahu dengan hal ini saja ya ikhwah, maka pemikiran kita akan semakin luas dan cenderung kita akan semakin paham terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, yang kejadian dalam kenyataan Saifuddin Ibrahim ketika dia menafsirkan Al-Quran itu bukan bil maksur ya ikhwah, bukan menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, bukan menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dengan nafsunya ya ikhwah, dengan pemikiran yang dangkalnya, dengan nafsunya itu. Maka dari itu pantas sekali dia menista Islam, memfitnah Islam. Bahkan ya ikhwah, bukan itu saja, ketika Saifuddin Ibrahim ini menyampaikan dalam videonya itu bukan menafsirkan Al-Quran ya ikhwah. Ini kalau misalkan Al-Quran perlu dengan metode-metode ya ikhwah. Bahkan para pentafsir Al-Quran itu Masya Allah luar biasa, harus thiqah, baik dari segi bahasanya, ilmu alatnya, lalu kemudian balaghah dan sebagainya. Akan tetapi ya ikhwah, orang ini yang mengaku sebagai guru tafsir ini, yang mengaku sebagai guru hadis ini, tidak bisa mengartikan nama surat ya ikhwah. Jadi orang ini jelas sekali awamnya ya ikhwah. Baik, kita akan saksikan ke videonya. Ini kekeliruan yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Jangankan menafsirkan Al-Quran, menerjemahkan nama surat saja dia tidak tahu. Kita saksikan bersama. Di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Anfal. Al-Anfal itu harta rampasan. Itu berbicara bagaimana merampas kehidupan orang Kristen. Itu berbicara bagaimana merampas kehidupan orang Kristen. Halal merampas orang Kristen itu. Halal merampas orang Kristen itu. Karena ayatnya ada. Nah, biar tahu kalian. Ngeri mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, kita sudah saksikan bersama, jangankan dia mentafsirkan ayat suci Al-Quran, adalah nama surat saja dia plesetkan. Katanya Al-Anfal itu artinya, atau dalam kandungan surat Al-Anfal itu, halal merampas hartanya orang Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang pertama, dalam Al-Quran tidak ada yang namanya Kristen. Tidak ada ya ikhwah. Dalam Al-Quran tidak ada yang namanya Kristen. Dalam Al-Quran ada yang namanya Yahudi dan Nasara. Itu tidak ada yang namanya Kristen. Yang kedua, Al-Anfal itu berbicara tentang harta rampasan perang, bukan harta orang Kristen. Nah ini Saifuddin Ibrahim malah mengatakan, katanya dalam Al-Anfal itu, surat Al-Anfal itu mengandung ajaran bahwa orang Islam itu halal merampas harta orang Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah saksikan bersama ya ikhwah, bagaimana kebodohan Saifuddin Ibrahim yang mengaku dirinya sebagai tafsir hadis, tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Mengartikan nama surat saja dia keliru ya ikhwah. Bagaimana dengan menafsirkan ayat suci Al-Quran? Ini sangat keliru, luar biasa. Sudah jelas kita bisa menyimak bersama ya ikhwah, bagaimana kekeliruan Saifuddin Ibrahim. Maka dari itu, kalau misalkan Anda wahai Saifuddin Ibrahim, penista agama, merasa benar apa yang selama ini Anda sampaikan di YouTube itu, merasa betul, merasa benar, jangan kabur. Anda datang ke Indonesia, buktikan tuduhan Anda itu, buktikan pernyataan itu. Sampai sekarang Anda kan ketakutan, malah Anda mengaku sebagai tafsir Al-Quran, pentafsir Al-Quran, pentafsir hadis dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya Anda juga tidak tahu tentang apa itu hadis dan apa itu tafsir Al-Quranul Karim, karena selama ini Anda itu menafsirkan dengan hawa nafsu Anda agar umat Islam itu dipandangnya rendah dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Buktikan kalau misalkan Anda benar. Tapi yang sudah-sudah sih, seperti kaca itu, dia tidak selamat. Akhirnya dihukum selama 10 tahun penjara. Ya, kalau misalkan Anda sudah siap dengan itu semua, maka Anda pulanglah dan Anda pertanggungjawabkan apa yang Anda katakan itu. Ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Betapa bodohnya Saifuddin Ibrahim ini yang mentafsirkan Al-Quran dengan serampangan, dan orang ini sekarang mengaku sebagai guru tafsir Al-Quran ya ikhwah. Tetapi jangankan ayat Al-Quran yang dia tafsirkan, nama surat saja dia sangat keliru luar biasa dalam mengartikannya ya ikhwah. Baik,
Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan kita ya ikhwah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ikhwah yang sama-sama untuk mendukung channel kami ini, dan mudah-mudahan segala perjuangan kita dalam mengcounter subhat, tuduhan dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.